Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang macam-macam gelombang. Sebelum menjelaskan di sini, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 9. Yang pertama ada Anggun Sintia Dewi, selanjutnya Muhammad Fadel Bastian, selanjutnya saya sendiri, Muhammad Zikriarman, selanjutnya ada Oksa Fran Ika Purdianto, dan yang terakhir ada Silvi Citra Nitami Hartono. Definisi dan klasifikasi gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gerak gelombang dapat dipandang sebagai perpindahan momentum dari suatu titik di dalam ruang titik lain tanpa perbedaan materi. Rumus dasar gelombang adalah cepat lambat raju gelombang. Di sini bisa dilihat dari rumusnya V sama dengan delta per T, yang V ini sama dengan cepat lambat gelombang atau meter per second. Yang delta ini sama dengan panjang gelombang atau disebut juga meter. Yang T-nya ini adalah periode atau disebut S, atau V sama dengan delta titik F, yang F ini sama dengan frekuensi atau Hz. Selanjutnya yaitu klasifikasi gelombang. Pengklasifikasian gelombang sangat beragam. Nah, di sini ada yang menurut rambatnya, medium perambatnya, menurut dimensi penyebaran rambatnya, dan lain-lain. Namun, yang akan dibahas pada makalah ini hanya dua saja, yaitu menurut perambatannya dan kebutuhan medium perambatannya. Yang pertama, gelombang menurut arah rambatannya. Yang pertama di sini dijelaskan adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah gangguan sejajar dengan arah penjalarannya. Contoh, gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini analog dengan pulsa longitudinal dalam suatu pegas vertikal di bawah tegangan dan berosilasi ke atas dan ke bawah di sebuah ujung. Maka sebuah gelombang longitudinal ini berjalan sepanjang pegas tersebut. Koil-koil pada pegas tersebut bergetar bolak-balik di dalam mana gangguan berjalan sepanjang pegas. Dan selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Muhammad Fadel Bastian. Sebuah gelombang longitudinal merambat dalam medium pegas yang direnggangkan di mana arah gangguan searah dengan arah perjalanan gelombang. Seperti gambar di bawah, yaitu rapat dan renggangnya sebuah pegas. Dua, gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Contoh sederhana diberikan oleh gelombang yang dapat dibuat pada panjang tali secara horizontal dengan menjangkar satu ujung dan memindahkan ujung lainnya ke atas dan ke bawah. Contoh lainnya adalah gelombang yang dibuat pada membran drum. Gelombang merambat ke arah yang sejajar dengan bidang membran terhadap membran itu sendiri akan dipindahkan ke atas dan ke bawah tegak lurus terhadap bidang itu. Seperti gambar di bawah ini, yaitu gelombang transversal dan bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu gelombang menurut kebutuhan medium dalam perambatannya. 1. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium tempat perambat. Contoh gelombang mekanik, gelombang pada tali, gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik E dan medan magnet B yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Sumber gelombang elektromagnetik diantaranya yaitu osilasi listrik, sinar matahari menghasilkan sinar inframerah, lampu merkuri menghasilkan ultraviolet, inti atom yang tidak stabil menghasilkan sinar gamma, penambakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X, digunakan untuk Röntgen. Berdasarkan amplitudonya. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang air. Kemudian yang kedua, gelombang stasioner.
Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo minimum disebut simpul. Baik, di sini saya Anggun Cynthia Dewi akan menjelaskan tentang besaran-besaran gelombang. Besaran gelombang ini pastinya ada besaran-besaran utama yang harus dipahami oleh kita semua. Adapun besaran-besaran yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter atau dengan lambang M. Yang kedua adalah panjang gelombang. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak dari dua lembah yang berdekatan. Sedangkan jika ditinjau dari gelombang longitudinal, maka panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang saling berdekatan. Dan yang ketiga ada frekuensi gelombang atau dengan lambang F. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk dari setiap detik. Jadi frekuensi itu intinya gelombang yang terbentuk per setiap detik secara matematis, dan frekuensi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus frekuensi F sama dengan N per T. Dengan keterangannya, F adalah frekuensi gelombang atau dengan lambang Hz, N adalah jumlah dari gelombang itu sendiri atau jumlah gelombang yang terbentuk, dan T adalah waktu tempuh dari gelombang atau yang dilambangkan dengan S satuannya. Selanjutnya yang keempat adalah periode gelombang atau dengan lambang T adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Jadi periode itu adalah waktu gelombang untuk melakukan satu kali putaran secara matematis, dan periode dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya masih sama seperti tadi. T sama dengan N per T atau T sama dengan 1 per F. Seperti ini. F sama dengan frekuensi gelombang, T sama dengan periode, N adalah jumlah yang terbentuk, T adalah waktu tempuh dari gelombang itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima adalah cepat rambat gelombang adalah cepat rambat yaitu panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang per satuan waktu. Jika secara matematisnya, cepat gelombang ini dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan alpha per T, atau V sama dengan alpha dikali F. V di sini adalah cepat rambat gelombang, atau dengan satuannya meter per sekon. F masih sama frekuensi gelombang, T sama dengan periode, dan alpha sama dengan panjang gelombang. Seperti itu. Selanjutnya, superposisi, interferensi, dan diffraksi. Superposisi, jika secara fisis adalah di tempat di mana prinsip superposisi itu berlaku, maka kita mungkin dapat menganalisa bahwa sebuah gerak gelombang yang rumit sebagai gabungan-gabungan gelombang yang sederhana. Tapi ternyata seperti yang diperlihatkan oleh ahli matematika Prancis yaitu J. Fourier, yang kita perlukan untuk membentuk gelombang yang paling umum adalah gelombang periodik. Gelombang periodik sendiri adalah gelombang-gelombang yang harmonik sederhana atau gelombang-gelombang berupa gelombang harmonik sederhana. Fourier ini memperlihatkan bahwa setiap gerak periodik dari sebuah partikel dapat dinyatakan sebagai sebuah gerak-gerak harmonik yang sederhana
Misalnya, jika Y dalam kurung T menyatakan gerakan sebuah sumber gelombang yang mempunyai periode, maka kita dapat menganalisa Y dalam kurung T atau Y dikali dengan T. Selanjutnya dengan Oksa Franika Purdianto akan menjelaskan tentang prinsip superposisi. Prinsip superposisi, gelombang yang overlapping dijumlahkan untuk menghasilkan gelombang resultan. Dan rumus YXT sama dengan Y1XT plus Y2XT. Catatan, gelombang yang overlapping tidak mengubah penjalaran masing-masing gelombang. Interferensi dan difraksi merupakan sifat khusus dari gelombang. Interferensi adalah bergabungnya dua atau lebih deretan gelombang yang memiliki frekuensi dan amplitude yang sama, tapi memiliki fase yang berbeda dalam suatu daerah menghasilkan gelombang baru yang amplitude saatnya merupakan jumlah amplitude sesaat gelombang semula. Interferensi ada dua jenis, yang pertama interferensi konstruktif, yang kedua interferensi destruktif. Interferensi destruktif. Peristiwa difraksi adalah peristiwa di mana suatu muka gelombang primer melewati sebuah celah kecil menimbulkan muka gelombang baru. Destruktif dengan rumus D sin sama dengan M min setengah kali B dengan M 1, 2, 3 dan seterusnya, atau dP per L sama dengan M min setengah kali Pi. Interferensi destruktif terjadi dari puncak ke palung atau dalam kondisi berlawanan fase, menyebabkan amplitudenya 0. Interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif adalah interferensi saling melemahkan. Hasilnya berupa pola gelap jika difokuskan pada layar. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Konstruktif dengan rumus D sin sama dengan M kali Pi dengan M 1, 2, 3 dan seterusnya, atau dP per L sama dengan M kali Pi. Interferensi konstruktif terjadi dari puncak ke puncak atau palung ke palung atau dalam kondisi satu fase, menyebabkan amplitude gelombang bertambah. Saya Sylvia Citra akan melanjutkan menjelaskan mengenai contoh soal macam-macam gelombang. Contoh soal yang pertama yaitu pada suatu eksperimen interferensi celah ganda Young, jika jarak antara dua celahnya 0,6 mm, jarak antara garis gelap ketiga ke terang pusat menghasilkan jarak 4 mm. Berapakah panjang gelombang tersebut jika jarak layar dengan celah 1,5 meter? Yang diketahui jarak antar celah atau D yaitu 0,6 mm dijadikan meter menjadi 6 kali 10 pangkat min 4 meter. Jarak antara garis terang atau gelap ke N dari pusat atau antara dua garis terang atau gelap, lambangnya P yaitu 4 mm, dijadikan meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 3. Orde inferensi atau M yaitu 3, jarak antara celah ke layar atau L yaitu 1,5 meter. Yang ditanyakan panjang gelombang atau lambda. Jawab, jarak antara celah atau D dikali jarak antara garis terang atau gelap ke N atau P per jarak antara celah ke layar atau L sama dengan orde inferensi min setengah dalam kurung dikali lambda. Jarak antar celah yaitu 6 kali 10 pangkat min 4 dikali jarak antara garis terang atau gelap ke N 4 kali 10 pangkat min 3 per jarak antara celah ke layar yaitu 1,5 sama dengan orde inferensinya 3 min setengah dalam kurung dikali lambda. Hasilnya 24 kali 10 pangkat min 7 per 1,5 sama dengan 3 min setengah dalam kurung dikali lambda. Hasilnya 16 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 5 per 2 lambda. Lambda sama dengan 16 kali 10 pangkat min 7 kali 2 per 5 meter. Hasilnya 6,4 kali 10 pangkat min 7 meter. Soal berikutnya, gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter, tentukan periode dan frekuensi gelombangnya.
Yang diketahui cepat rambat gelombang yaitu 10 meter per sekon. Jarak antara dua puncak gelombang yaitu 2 meter. Yang ditanyakan periode dan frekuensi T dan F. Berdasarkan rumus cepat rambat gelombang, V sama dengan lambda per T menjadi T sama dengan lambda per V. T sama dengan 2/10, hasilnya 0,2 sekon. Untuk frekuensinya, F sama dengan 1/T, sama dengan 1/0,2, hasilnya 5 Hz. Jadi periode dan frekuensi gelombangnya adalah 0,2 sekon dan 5 Hz. Berikutnya, suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4 kali T min X. X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon adalah yang diketahui Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4 kali T min X. X-nya 5 cm dan T-nya 2 sekon. Untuk penyelesaiannya, Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4 kali 2 min 5. Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 8 min 5. Y sama dengan 0,01 sin 3 pi. Y sama dengan 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, di mana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul. Soal berikut ini adalah persamaan simpangan gelombang berjalan Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 0,5 kali T min 10,5 kali X. Periode gelombangnya adalah diketahui Y sama dengan 5 sin pi dalam kurung 0,5 kali T min 10,5 kali X. Yang ditanyakan periode gelombang atau T. Penyelesaiannya menggunakan rumus kecepatan sudut sama dengan 2pi per T. Kecepatan sudutnya 0,5 pi sama dengan 2 pi per T. T sama dengan 2/0,5. T sama dengan 4 sekon. Jadi periode gelombang tersebut adalah 4 detik atau 4 sekon. Sekian penjelasan video presentasi dari kami kelompok 9 mengenai macam-macam gelombang. Semoga dapat diterima dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.